Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang kebijakan dividen. Anggota kelompok kami yang pertama itu Ginang Adiat Mangsuwarno, Gita Sopana Dayanti, Hataman Nafsah, Helpiani Putri, dan yang terakhir Heri Gunawan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian kebijakan dividen. Menurut Agus Sartono, kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa datang. Sedangkan menurut Bambang Rianto, kebijakan dividen adalah kebijakan yang bersangkutan dengan penentuan pembagian pendapatan atau earning antara pengguna pendapatan untuk dibayarkan kepada para pemegang saham sebagai dividen atau untuk digunakan dalam perusahaan, yang berarti pendapatan tersebut harus ditanam di dalam perusahaan. Dari pengertian tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa kebijakan dividen menyangkut keputusan untuk membagikan laba atau menahannya guna diinvestasikan kembali di dalam perusahaan. Kebijakan dividen yang optimal pada suatu perusahaan adalah kebijakan yang menciptakan keseimbangan di antara dividen saat ini dan pertumbuhan di masa mendatang, sehingga dapat memaksimumkan harga saham. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen diantaranya yang pertama adalah posisi likuiditas perusahaan, yang kedua kebutuhan dana untuk membayar hutang, yang ketiga kemampuan untuk meminjam, yang keempat, pembatasan dalam perjanjian hutang. Yang kelima, tingkat ekspansi aktiva. Yang keenam, stabilitas laba. Yang ketujuh, tingkat pertumbuhan perusahaan. Yang kedelapan, keadaan pemegang saham. Yang kesembilan, pembatasan hukum. Yang kesepuluh adalah pengawasan terhadap perusahaan. Teori-teori kebijakan dividen. Teori yang pertama, teori ketidakrelevanan dividen. Dividen irrelevance theory. Jika kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, maka hal tersebut tidaklah relevan. Pendukung dari tidak relevannya kebijakan dividen adalah Modigliani-Miller atau MM. MM menyatakan bahwa dividen tidak relevan berdasarkan beberapa asumsi, yaitu yang pertama, pasar modal sempurna, di mana para investor mempunyai kesamaan informasi, tidak ada biaya transaksi, dan tidak ada pajak. Yang kedua, para investor bersifat rasional. Yang ketiga, semua peserta pasar bersifat price taker. Yang keempat, adanya unsur ketidakpastian bagi arus pendapatan masa datang dan para investor mempunyai informasi yang sama. Yang kelima, manajer dalam pengambilan keputusan mengenai produksi dan investasinya disesuaikan dengan informasi tersebut. Dan keenam, untuk memisahkan pengaruh dividen dan pengaruh leverage, maka semua perusahaan dianggap memiliki rasio D/S sama. Yang ketujuh, perusahaan-perusahaan semestinya memiliki kelas risiko yang sama. Dan terakhir, nomor 8, perusahaan dengan produksi yang sekarang memiliki yield yang sama. Teori yang kedua yaitu teori bird in the hand. Teori ini dikemukakan oleh Myron Gordon pada tahun 1959 dan John Lindner pada tahun 1956. Mereka berpendapat bahwa ekuitas atau nilai perusahaan akan turun apabila rasio pembayaran dividen dinaikkan. Karena para investor kurang yakin terhadap penerimaan keuntungan modal yang dihasilkan dari laba yang ditahan, dibandingkan seandainya para investor menerima dividen. Gordon dan Lindner berpendapat bahwa sesungguhnya investor jauh lebih menghargai pendapatan yang diharapkan dari dividen daripada pendapatan yang diharapkan dari keuntungan modal. Jadi, dari pendapat Gordon dan Lindner terjadi ketidaksetujuan oleh MM, karena ekuitas atau nilai perusahaan tidak tergantung pada kebijakan dividen.
yang menyeratkan bahwa investor tidak peduli antara dividen dengan keuntungan modal. Jadi, menamakan pendapat Gordon Littner sebagai kekeliruan bird in the hand. Sedangkan menurut pandangan kebanyakan investor merencanakan untuk menginvestasikan kembali dividen mereka dalam saham dari perusahaan bersangkutan yang ditentukan oleh tingkat risiko arus kas koperasinya, bukan oleh kebijakan pembagian dividen. Teori yang ketiga yaitu residual dividend policy. Menurut teori dividen residual, perusahaan menetapkan kebijakan dividen setelah semua investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Dengan kata lain, dividen yang dibayarkan merupakan sisa atau residual setelah semua usulan investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Selanjutnya, bentuk-bentuk kebijakan dividen. Yang pertama, kebijakan dividen yang stabil atau stable dividend per share policy. Kebijakan dividen yang stabil, yakni jumlah pembayaran dividen itu sama besarnya dari tahun ke tahun. Salah satu alasan mengapa suatu perusahaan itu menjalankan kebijakan dividen yang stabil adalah untuk memelihara kesan para investor terhadap perusahaan mereka. Sebab apabila suatu perusahaan menerapkan kebijakan dividen yang stabil, berarti perusahaan tersebut yakin bahwa pendapatan bersihnya juga stabil dari tahun ke tahun, meskipun perusahaan mengalami kerugian. Yang kedua, kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra tertentu. Kebijakan ini menetapkan jumlah rupiah minimal dividen per lembar saham tiap tahunnya. Dalam keadaan keuangan yang lebih baik, perusahaan akan membayarkan dividen ekstra di atas jumlah minimal tersebut. Yang ketiga, kebijakan dividen rate ratio yang tetap atau constant dividend rate ratio policy. Dalam hal ini, jumlah dividen akan berubah-ubah sesuai dengan jumlah laba bersihnya. Tetapi, rasio antara dividen dan laba ditahan adalah tetap. Dividen yang dibayar berfluktuasi tergantung besarnya keuntungan bagi pemegang saham. Misalkan, DPO-nya sebesar 60% dari keuntungan. Jika keuntungan perusahaan sebesar 1 miliar, maka dividen yang dibayarkan sebesar 60% dikali dengan 1 miliar, yaitu sebesar 600 juta rupiah. Yang keempat, atau yang terakhir, kebijakan dividen yang fleksibel. Kebijakan dividen yang terakhir adalah penetapan dividen rate ratio yang fleksibel, yang besarnya setiap tahun disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Baiklah, contoh kebijakan dividen seperti yang telah saya jelaskan tadi. Di sini kita mengambil contoh dari PT Indrajati. PT Indrajati selama 8 tahun terakhir mempunyai pola laba bagi pemegang saham sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat tabel dari pola laba untuk pemegang saham PT Indrajati dari tahun 2001 sampai dengan 2008. Diketahui, perusahaan mempunyai lembar saham yang beredar sebanyak 80.000 lembar saham. Dari data tersebut, kita dapat menentukan besarnya kebijakan dividen yang akan diambil oleh PT Indrajati. Yang pertama, laba per lembar saham atau earning per share, atau yang disingkat dengan EPS. Untuk menghitung EPS, rumusnya yaitu laba bagi pemegang saham dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Kita bisa menghitung EPS dari perusahaan PT Indrajati dari tahun 2001 sampai dengan 2008. Misalkan untuk tahun 2001, EPS dari PT Indrajati sebesar Rp3.000, di mana Rp3.000 ini didapatkan dari 240 juta dibagi dengan 80.000 lembar saham. 240 juta ini merupakan laba bagi pemegang saham dari PT Indrajati pada tahun 2001. Sedangkan 80.000 lembar ini merupakan jumlah lembar saham yang beredar. Untuk tahun-tahun selanjutnya, teman-teman bisa hitung sendiri dengan rumus yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya,
menghitung besarnya dividen per lembar saham apabila perusahaan menetapkan kebijakan dividen stabil sebesar Rp1.600 per lembar sahamnya, kecuali bila laba per lembar saham yang diperoleh mencapai Rp6.000 selama 2 periode berurut-urut, maka dividen akan dibayarkan menjadi Rp2.400 per lembarnya. Teman-teman bisa lihat tabel berikut ini, di mana pada tahun 2001 sampai dengan 2004, dividen per lembar saham dari PT Indrajati sebesar Rp1.600. Dan untuk tahun 2005 sampai dengan 2008, dividen per lembar sahamnya sebesar Rp2.400. Selanjutnya yang C, besarnya dividen bila ditentukan kebijakan dividen Fayette ratio sebesar 60%. Untuk menghitung besarnya dividen per share, perhitungannya yaitu cukup dengan membagi earning per share dari perusahaan di tahun yang bersangkutan dikali dengan 60%. Misalkan kita mencari di tahun 2001, kita cukup mengalihkan earning per share di tahun 2001 yaitu sebesar 3.000 dikali dengan 60%, hasilnya sebesar Rp1.800. Begitupun untuk tahun-tahun selanjutnya, teman-teman bisa hitung dengan membagi earning per share pada tahun yang bersangkutan dikali dengan 60%. Dan yang terakhir, besarnya dividen bila ditentukan kebijakan dividen minimal sebesar Rp1.600 dan ditambah ekstra 40% bila laba per lembar saham yang dicapai lebih besar dari Rp5.000. Rumus untuk mencari dividen ekstranya yaitu 40% dikali dengan earning per share dikurangi dengan 5.000. Misalkan kita ambil contoh di sini pada tahun 2004. Di sini dividen minimalnya sebesar 1.600 dan untuk mencari dividen ekstra di tahun 2004, kita caranya yaitu 40% dikalikan dengan earning per share di tahun 2004 dikurangi dengan 5.000. Di sini earning per share di tahun 2004 sebesar 6.250. Kita kurangi dengan 5.000 dan dikali dengan 40%, hasilnya yaitu 5.500. Jadi, dividen per share di tahun 2004 yaitu 1.600 ditambah dengan 500. Jadinya sebesar 2.100. Begitupun untuk tahun-tahun berikutnya, teman-teman bisa mengalihkan dengan rumus yang sama. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai aset pemegang saham. Kebijakan dividen menyangkut keputusan untuk membagikan laba sebagai dividen atau menahannya guna diinvestasikan kembali di dalam perusahaan. Dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham tergantung kepada kebijakan masing-masing perusahaan, sehingga memerlukan pertimbangan yang lebih serius dari manajemen perusahaan. Konsekuensinya, tugas manajer keuangan dituntut untuk bisa menentukan kebijakan dividen yang optimal, yang menciptakan keseimbangan di antara dividen saat ini dan pertumbuhan di masa mendatang. Oleh karena itu, dalam menentukan kebijakan dividen perusahaan, perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Kebijakan dividen mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Semakin besar dividen yang dibagikan kepada pemegang saham, maka kinerja emiten atau perusahaan akan dianggap baik dan pada akhirnya nilai perusahaan akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, apabila dividen yang dibagikan kepada pemegang saham itu kecil, maka kinerja atau perusahaan akan dianggap tidak baik dan pada akhirnya nilai perusahaan akan menurun. Saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek dalam kebijakan dividen. Terdapat 3 kebijakan. Yang pertama, saham dividen atau stock dividend, yaitu dividen yang dibagikan perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham perusahaan sehingga jumlah saham yang beredar bertambah.
Hal ini dilakukan dengan cara mengubah sebagian laba ditahan menjadi modal saham, sehingga jumlah modal tidak berubah. Kebijakan ini berpengaruh kepada jumlah neraca dan harga saham. Contoh dapat kita lihat dalam struktur modal PT Abadi. Saham biasa yang awalnya 3 miliar menjadi 3,3 miliar. Penambahan sebesar 300 juta ini diperoleh dari stok dividen 10% dikali dengan 3 juta lembar saham yang beredar, sehingga lembar saham yang beredar menjadi 300.000. 300.000 ini dikalikan dengan nilai nominal sehingga diperoleh 300 juta. Nilai kapital surplus yang awalnya 1,5 miliar berubah menjadi 2,4 miliar. Hal ini diperoleh dari nilai 300 lembar saham tadi. 300.000 lembar saham tadi dikalikan dengan harga pasar saham yakni 4.000, sehingga didapatkan jumlah 1,2 miliar. Jumlah ini dikurangkan dengan jumlah 300 juta tadi sehingga diperoleh 900 juta. Jadi kapital surplusnya 1,5 miliar ditambah dengan 900 juta, sehingga setelah stok dividen berubah, kapital surplus berubah menjadi 2,4 miliar. Yang terakhir, laba ditahan. Jumlah yang tadinya 7,5 miliar berubah menjadi 6,3 miliar. Terdapat pengurangan sebesar 1,2 miliar diperoleh dari 300.000 saham tadi dikalikan dengan harga saham, karena jumlah tersebut ditransfer dari laba karena seperti yang dijelaskan tadi, modal saham diperoleh dari laba ditahan, sehingga nilai akhir modal itu sendiri tetap sama yakni 12 miliar. Yang kedua adalah pemecahan stok atau stock split, yakni pemecahan selembar saham menjadi N lembar. Jadi harga saham menjadi 1/N atau setengah N dari harga sebelumnya. Hal ini bertujuan yakni pertama, menurunkan harga saham sehingga menarik pembeli atau investor. Kedua, diharapkan sewaktu-waktu harga akan meningkat. Keuntungan lainnya dapat dilihat pada slide. Sebagai contoh, PT Abadi menentukan stock split dari 1 menjadi 2 saham. Dapat kita lihat dalam soal, tidak terdapat perubahan jumlah, hanya terdapat perubahan jumlah nilai nominal dari 5.000 menjadi 2.500 dan 600.000 lembar saham berubah menjadi 1,200 juta saham. Sehingga terlihat kekayaan investor tidak berubah. Walaupun tidak berubah, hal ini dilakukan karena mengharapkan sewaktu-waktu nilai pasar saham akan bertambah atau naik sehingga terdapat keuntungan. Yang ketiga yakni pembelian kembali saham atau repurchase of stock, yakni alternatif pemberian dividen berupa uang tunai. Jadi perusahaan membeli saham yang telah dijualnya kepada pemegang saham dan dibukukan dalam pembukuan treasury stock. Walau tidak memberi pengaruh negatif, hal ini diharapkan akan meningkatkan nilai harga pasar saham nantinya, sehingga capital gains sebagai ganti dari dividen kepada para pemegang saham.